Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Rahman Jayakusuma. Saya dari kelas TJKT 1. Di sini saya akan menceritakan perjalanan SMK Wicaksana yang telah melaksanakan kunjungan industri pada tanggal 28 November 2022. Kunjungan industri ini SMK Wicaksana memutuskan untuk kelas 10. Ya, karena buat pembelajaran juga sih ya. Oke. Dari awal perjalanan kami start dari Benda sekitar pukul 8 malam. Di situ kami berkumpul dan sambil menunggu bis, kami juga menunggu teman-teman yang masih bersiap-siap. Dan setelah bis datang, kami langsung cek barang biar gak ada yang ketinggalan. Cek barang, setelah itu kami langsung diabsen oleh guru masing-masing. Dan setelah pengabsenan dan pengecekan barang selesai, kami langsung masuki bis masing-masing. Kami mulai start sekitar jam 10 malam dari Benda menuju ke Pekalongan. Di situ perjalanan pun dimulai. Merasa sangat senang karena fasilitas bisnya itu bagus banget, enak, dan pokoknya mantep lah. Di situ setelah perjalanan kami sampai di Pekalongan sekitar jam setengah 1 lebih lah kira-kira. Dan di situ kami melakukan ziarah, beristirahat sejenak, yang makan, mandilah. Di situ kami setelah melakukan ziarah, kami langsung pergi ke rumah makan ada di Semarang. Di situ kita langsung perjalanan lagi, ya perjalanan dimulai lagi. Ya cukup bosan sekali sih di jalan. Terus setelah itu kita sampai di rumah makan Bintangan yang tepatnya di Kecamatan Bawen. Situ sekitar jam 4 lah, jam 4 lebih kita udah sampai di rumah makan tersebut. Situ ada yang bersih-bersih, ada yang sholat subuh dan segalanya, ada yang ngecek barangkali ada yang ketinggalan di Benda Mula atau di mana gitu. Nah, setelah itu kita langsung sholat subuh sekitar jam 6 pagi. Kami sarapan. Di situ sarapannya cukup kenyang sekali sih, karena model makannya itu prasmanan soalnya. Jadi kita mau ngambil nasi banyak juga kayaknya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya kebetulan ngambil nasinya nggak banyak-banyak biar nggak bazir gitu, secukupnya aja. Ada teman-teman saya yang ngambilnya banyak, yang sedikit juga. Setelah selesai kami sarapan, di situ antar bis prodi masing-masing berpencar seperti farmasi dan ETPH ke PT Herboris, terus keperawatan ke Universitas Diponegoro, dan kebetulan saya TJKT ke Kota Salatiga, tepatnya di Game Lab atau Educa Studio. Nah, untuk bis TKJ berangkat jam 6:30, soalnya Educa Studio tersendiri itu bukannya jam 8 lewat. Kami start dari Bintangan, rumah makan Bintangan jam 7, dan di situ memulai perjalanan lagi, melihat pemandangan yang indah dan melewati Saloka juga. Di situ sangat senang, udah kenyang, senang gitu. Ketika kami di perjalanan sempat juga kesasar nih, salah belokan. Di sana muter-muter Kota Salatiga, pas kesasar kita langsung ada jalan lagi gitu. Udah sampai di Game Lab. Nah, ketika di Game Lab kita turun dari bis, menyiapkan barang-barang yang sebutuhnya, dan kita langsung berjalan menuju ke Game Lab, ke industri kita yang 7. Setelah di situ, begitu pertama kali melihat gedungnya, itu saya kira gedungnya itu gede, ternyata kecil, tapi kecil-kecil juga itu bagus banget ya. Kayak rapi, terus dari mulai karyawan-karyawan yang sangat ramah, banyak lah yang membuat saya terkagum di Game Lab itu. Oke,
Setelah disapa hangat oleh para karyawan-karyawan di situ, kami langsung memasuki aula game lab. Di situ kami dijelaskan tentang cara membuat aplikasi, cara membuat game, cara membuat animasi, dan di situ juga banyak pelajaran yang kami dapat ya, dari mulai cara membuat aplikasi, dari mulai step by step, dari konsep terus dirujukan ke pembuatan sketsa aplikasinya kayak apa, dan banyak hal lainnya yang saya ambil dari situ. Terus yang bikin saya bingung satu sih, bisanya gedungnya kepisah gitu. Oke, mungkin itu salah satu inovasi pembikinnya juga sih. Setelah kami melakukan seminar, di situ kami beristirahat sejenak untuk berfoto-foto, memberikan kenang-kenangan dari SMK ke Game Lab, melakukan foto-foto, istirahat. Setelah istirahat sejenak, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Eduka Studio. Disitulah game, animasi, terus aplikasi dibuat. Di situ pusatnya. Jaraknya itu nggak terlalu jauh dari gedung Game Lab dan Eduka Studio, dan di situ juga gedung Eduka Studio juga kayak terpencil loh, sama halnya dengan Game Lab juga terpencil, naik gunung, bukit lah. Terus setelah kita sampai di gedung Eduka Studio, itu dikumpulkan dulu sebentar untuk berbagi kelompok antar kelompok 1 dan kelompok 2, karena gedungnya itu kebilang nggak terlalu besar, kayak ya tadi saya bilang kayak rumah, nggak terlalu besar juga, tapi ya mantep lah, bersih banget, mantap. Terus setelah itu kita udah berbagi kelompok nih. Nah setelah itu yang kelompok 2 kita menunggu di luar, sementara kelompok 1 masuk duluan. Kita masuk di atas, begitu saya lihat kantornya itu wah mantap banget, bersih, rapi, dan itu tentram lah pokoknya, begitu indah. Terus di situ pertama kali saya lihat itu saya salfok sama PC-PC-nya itu, wah kayaknya udah spek-spek tinggi sih. Itu saya salfok banget di situ saya salfok sama PC-PC-nya itu yang udah spek-spek, emang udah spek-spek tinggi lah. Emang itu khusus buat game atau programmer, dan di situ dijelaskan lah tentang cara membuat game, buat animasi dan aplikasi edukasi. Nah di situ kan Game Lab Eduka Studio juga kan itu lebih merujuk ke animasi edukasi seperti pembelajaran huruf buat anak-anak yang sekarang lah. Untuk balita yang belajar huruf itu bisa lewat animasi loh. Jadi nggak usah belajar lewat bimbel atau guru-guru les lainnya, tinggal buka HP terus download aplikasinya, di situ tinggal belajar sambil bermain. Nah itu kelebihan dari Eduka Studio itu banyak sih, susah banget dijelasinnya, banyak pokoknya lah. Nah di situ saya baru tahu gitu, ternyata bikin animasi segampang itu loh. Ya saya pertama pikir itu bikin animasi gimana gitu. Ternyata ya dari mulai bikin sketsa, terus dari mulai bikin animasi, audio, terus background dan segala macam voice over, dan banyaklah tek-tek bengek lainnya. Di situ saya baru paham gitu, oh ternyata bikin aplikasi kayak gitu. Itu kayak saya kayak pengen bikin animasi juga sih, tapi nggak tahu kapan nanti. Terus di situ dijelaskan tentang cara bikin aplikasi pertama tuh di programmer. Itu mas-masnya juga udah proper banget, kayak sih udah pro banget. Itu buka aplikasinya langsung itu ngetiknya kenceng banget, sumpah kenceng ya. Setelah kami di Eduka Studio, di situ banyak pelajaran yang kami ambil, dari mulai pembuatan aplikasi, khususnya aplikasi edukasi ya, terus pembuatan animasi edukasi, dan pembuatan komik juga di situ dibuat. Komiknya itu edukasi juga banyak. Ada juga yang bikin unik, itu ada salah satu game yang buat saya unik, itu unik banget sih, dari namanya juga unik, emak-emak metik, itu unik banget. Itu persis seperti Subaiso, tapi animasinya tuh beda loh, tapi itu persis, tapi yang membuat beda itu ada ciri khas dari Eduka Studio tersendiri, dan itu epic lah, beda sendiri dari negara lain gitu. Nah
Setelah kami dari Eduka Studio, banyak pelajaran yang kami ambil. Di situ kami tukeran shift nih, bagi kelompok 2 masuk dan kelompok 1 keluar. Nah, di situ sambil menunggu, sambil melihat, di situ juga ada kucing, banyak kucing. Ya, kucing banyak banget pokoknya. Nah, setelah menunggu kelompok 2 selesai, kami melanjutkan perjalanan lagi sekitar jam 1 lewat. Situ kami melanjutkan perjalanan lagi ke rumah makan Cikal Gading. Di situ kami makan-makan, sholat, mandi, dan lain sebagainya, dan menunggu bis dari jurusan yang lain untuk berkumpul di rumah makan tersebut. Di tengah-tengah kami menunggu bis dari jurusan lain, hujan deras menerjang. Di situ lumayan lama banget hingga kami terpaksa untuk menunggu karena hujan itu deras banget sih, pokoknya deras. Dari jam 1 kami di rumah makan, dan kami start lagi dari rumah makan jam 3 kami start lagi menuju yang tempat yang ditunggu oleh para siswa itu, Saka Park. Di situ siswa-siswi itu kayak seneng banget tuh, kayak wah pokoknya seneng lah. Itu ibaratkan katanya itu Dufannya Semarang, emang gede banget sih. Dan kami start nih dari mau makan, langsung